Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Alhamdulillah. Tentunya kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tetep paringi sehat walafiat, akeh rezeki lumintu sak kabeh. Amin. Akeh bonusan, amin nggih. Mumpung ana Pak Irman nggih. Kita ketemu lagi dalam sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Ya. Wow. Yang jelas ini di segmen yang spesial. Bener. Spesial dikarenakan apa? Kenapa? Biasanya awake dhewe ya cuma kini-kini wae. Terus? Tapi ini yang luar biasa dari luar daerah. Wow. Ini kita kasih aplaus yang luar biasa. Wow. Ini ternyata acara sahur bareng Gus Miftah itu sudah diminati berbagai kalangan. Masya Allah. Iya. Bener. Masya ini Allah. Di kalangan mana aja? Ya kalangan milenial juga, kiai-kiai sepuh juga. Masya Allah. Bahkan nggak di daerah Jawa saja, iya. Di luar pulau pun Masya ini Allah. juga gitu. Ini? Di luar pulau, luar angkasa, luar pokoknya di sini. Makhluk gaib lah. Tegantropus lah yo. Tapi ibaratnya ibaratnya, oh iya. Saking pundi Bapak. Mana? SMK Negeri 2 Nganjuk, kita berikan tepuk tangan. Yang sini dari mana? Yang sini dari sama. Sama. Iki kan seragamnya podo, aku tak nunggu kene ae. Loh. Ya kan wis lho. Berarti nek logo kono gak bayaran. Wis dipotong. Gak bayar udah muyuk penyanyi. Ini tadi dari mana? Dari mana? SMK Negeri 2 Nganjuk. SMK Pusat Keunggulan Luar Biasa Cerdas Berkarakter. Saya dulu itu juga dari SMK. SMK mana? Ya ini. Aku dulu ya. Ini kalau nggak salah kepala sekolahnya namanya Bu Sutini kalau nggak salah. Nggih. Nggih, Bu. Oh, Bu Yatini. Oh, maksudnya itu. Bu Suyatini ya. Awakmu ki kemeruh. Loh, biyen cilikane jenenge Sutini. Loro-loronen diganti Yatini. Ngono lho. Ora ngerti kok kamu tuh. Tekono aku. Apa? Aku ya alumni. Alumni. Lho SMK 2 Nganjuk ki. Betul. Lho iya. Jurusan apa? Aku dodol es ning ngarepe. Kantin ternyata. Ibaratnya katok melorot gek ndang diunjuk. Cakep. Yes diunjuk melaku ngiteki suka teki. Artinya? Moga-moga tamu saka Nganjuk kabeh akeh rezeki. Alhamdulillah. Jadi iki mikir iki mau pas aku ngomong Jawa iki mau mikir. Pokoknya nek ngantuk wetenge loro aja lali ngombe promah. Nah, tapi sebelum ngombe promah, aku tadi kesini tuh bener-bener on time. Nah, kenapa? Karena bensinku ini luar biasa. Sudah harganya terjangkau, aman di kendaraan. Di mana lagi belinya kalau nggak di Pertamina Energizing You. Aku mau ya on time. On time ya? Ya, on time. Iya. Kok ngapain saya ketok kok sama lo tas nangisor? Aku ya on time, aku ya gandul awakmu to. Udah on time. Gandol tiba ya. Dan tidak lupa bahwasanya yang nak dhewe iki pas poso ada gangguan perut, aja lali
ngunjuk utawa minum proma. Wow. Karena proma. Karena ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung, mulai dari mual, kembung, sampai perih ulu hati. Selalu sedia proma herbal, obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa lebih nyaman. Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Ya. Sama Memang. nak tekon ini kira-kira nyaman tak? Dengan hidup kesendirian nyaman lah. Jomblo, maksudnya jomblo. Yo gak nyaman. Kalau pas aku lagi stres mau cerita ke siapa? Media sosial gak bisa. Mulut netizen pedes. Yo kan karet loro. Ya apa jenenge mulut netizen pedes soalnya es. Jadi lek adem ya. Terus pengen sandaran ya paling nang tiang, lek gak nang goleng ngono tak ngene. Beb sayang ngono. Kayak ya apa ngono suwe rada edan aku ngono lek cerita dhewe nang kasur. Ora rada, paling seminggu kan sisa 6 lah. Enggak, maksudnya jomblo itu kan juga lihat-lihat situasi. Iya. Kalau kamu biasanya jomblo itu biasanya mainanmu apa sih medsos? Mainanku ya Instagram sama MIRC. Wah, keliru. Kalau aku lihat kamu bukan Instagram, Twitter. Kok bisa? Karena yang selalu mendampingi hatimu itu tweet artinya gemeter. Tweet. Becak. Tapi nanti kalau kamu udah punya pendamping beda lagi. Kenapa? Udah punya pendamping terus menuju ke jenjang pernikahan. Enggak mainan Twitter. Aku mainan apa? Mainannya Facebook. Loh apa itu Facebook? Kalau pikiranmu fresh pasti ngajak bubuk. Ya sudah kalau gitu acara ini kita akhiri hari ini karena saya mau bubuk terlebih dahulu. Iki kon bubuk ya. Ya, adik iki harus ngerti lah jomblo iki piye. Jomblo iki apa seharusnya? Kalau nyaman apa ora? Nah, harus golek pasangan apa ora? Katanya aku pernah dengar kalau jomblo ini barisan para dajal loh temenan iki. Masa ya? Aku delokno kanca-kancaku ngono nang DM. Gak percaya lek sing cerita sampean. Lho sampeyan aja percaya Barisan aku, para ya apa? percaya sing kuasa lah kok percaya aku. Barisan apa? Para dajal. Ya dajal jepit. Makanya apakah bener apa enggak Ya kita kira-kira? tanyakan aja yang lebih paham. Bener dong. Kalau begitu langsung aja ya. Monggo. Boleh Bapak dan Ibu kita panggil bareng-bareng Al Mukarram siapa? Gus Miftah. Masya Allah. Kami persilakan Gus Miftah. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara bareng Gus Miftah yang di studio dan di rumah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita akan membahas tentang nanda. Kok sakit Nanda, Bah? Kok kula, Pak? Jomblo. Ini yang coklat mungkin nggak tahu, ini statusnya janda, Bu. Jadi yang jelas jomblo itu free. Free. Bebas ya, Pak? Bukan. Napa? Free hatin. Oh, free. Niku enten sing free sing lara ati. Apa? Napa? Free banget. Free. Tapi Nanda santai saja. Di dalam Kenapa, Pak? di alam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Iya. Alhamdulillah, selamat. Berarti rasa golek pacar dah. Enggak usah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika berbicara soal pasangan, saya meyakini banyak ayat tentang jodoh tidak akan kemana. Jodoh tidak akan kemana. Tadi selintas saya mendengar kalimat Nanda, apakah benar janda itu barisan dajjal? Maksudnya bukan barisan dajjal. Janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Nah, kalau kamu jomblo jangan-jangan cucunya dajjal. Nah, itu yang benar. Ya Allah. Malah sing bares iki karo ya awakmu dhewe. Ijen. Nah, kalau ngomong soal jomblo, saya punya banyak sekian ayat yang terkait dengan jodoh. Ini ada yang jomblo di sini, Bu? Wonten, Bu? Ada. Kalau yang bujang banyak, Bah. Nah. Bujang? Nggak Ibu ada. jomblo? Ibu jomblo, Ibu. Ada yang mana, Bu? Mari kita tos. Oh, ini gadis. Oke. Kayak saya. Masa gadis. Gadis 15 tahun di biyen. Santai saja, gadis di depan.
Nggih. janda semakin terdepan. Iya. Alhamdulillah. Maksudnya terdepan ini di depan truk nul. Lebih baik janda rasa gadis Daripada? gadis rasa janda. Iya. Abah kok apal teman-teman. Terbiasa matamu. Kita akan baca salah satunya dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang tadi di mukadimah saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kesalahan kita itu satu. Asumsinya kalau ayat ini hanya berbicara soal keturunan karena lebih fokus kepada wa dzurriyyatina, anak turun kami yang menjadi qurrata a'yun dan waja'alna lil muttaqina imama. Tapi dia lupa dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina. Jadi sebelum membahas dzurriyah itu kalimatnya adalah azwaj. Azwaj itu artinya apa? Istri-istri. Jadi dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Dan hebatnya bahwa apa? Al-Quran itu selalu menyebut kalimat istri itu dengan kalimat jamak. Bukan zauj tapi azwaj. Ini artinya apa? Ibu-ibu harus paham. Memang laki-laki itu pasangannya banyak. Gitu loh. Iya. Loh, jangan ketawa dulu, persoalannya mau kita ambil apa enggak itu hak kita gitu loh. Nah, kamu nggak punya hak kok ngambil-ngambil. Iya. Jadi karuniakanlah kepada kami pasangan kami. Artinya apa? Tugas manusia itu berusaha menemukan jodohnya. Jodohnya sudah ada, tapi kalau nggak ditemukan ya nggak akan ketemu. Gitu loh. Apakah pacar itu pasti jodoh? Oh, belum tentu. Pacar itu seperti korek api. Napa niku? Kalau nggak hilang ya diambil teman. Iya. Aduh. Ngong. Nah, bagaimana pemahamannya? Kita akan kembali setelah jodoh yang berikut ini. Iya, jangan kemana-mana ya. Kita kembali dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolali jo sahur. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Jangan lupa di follow Instagram dari sahur bareng Gus Miftah JTV ya. Langsung di follow ya. Yang punya Instagram ya ibu bapak ya. Mbak-mbak adik-adik ya. Lale dio Facebook. Buka buku. Iya, pokoknya follow tapi aja lepas isu-isu ngono kae. Apa, Mas? Biasanya kan hawane adem. Ya. Sekolah hawa adem telat maem akhirnya wah perutnya Pemicu sakit lambung. Iya, lambung, Terus? emah, sekolah bahaya. Lah, lek wis kena lambung, kena emah, wis sasaran mimi obate. Unju utawa minumlah Promak. Proma. Karena Sebab? Promak herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Jomblo itu ya biasanya bikin sakit lambung. Nah, niku obatnya Bisa, kula niku, Pak. Kok iso? Nah, iya rano sing ngeroki ya. Iya. Tahu dewe kula keroki malah metu nomere ya. Ayo kodok ya kok iso. 27. Bojomu apa voucher? Kayak bojomu ki hasil undian. Lagi undane lek dini iki. Kita akan melihat contoh-contoh ulama-ulama yang ditakdir oleh Allah jomblo. Nah, jomblo. Udahlah, pokoknya jomblo-jomblo itu santai-santai saja lah. Jomblo itu kan dikhawatirkan cuma satu toh. Napa, Pak? Kalau Idul Fitri. Wis rabi apa durung? Kan bacaan begitu. Lah kamu nggak usah khawatir kalau ditanya sama mbahmu, kapan kamu nikah? Ya kamu jawab saja lah, kapan jimbah mati? Gitu aja. Ya Allah. Karena jodoh sama mati itu kan sama-sama rahasianya Rahasia Allah. Jadilah kamu ditanya kapan kamu nikah, kamu jawab kapan? Simbah mati. Malah dibualang cangkemmu.
Makanya ada cerita begini. Pripun, Mbah? Jadi ajal itu cemburu dengan jodoh. Kenapa ajal cemburu dengan jodoh? Karena semua orang membicarakan jodoh, gak ada yang membicarakan ajal. Kabeh wong ngarep-ngarep jodoh, gak ada yang ngarep-ngarep ajal. Orang yakin dengan jodohnya, tapi orang lupa dengan ajalnya. Padahal datangnya ajal bisa jadi lebih dulu dibandingkan jodohnya. Lalu kalau sing bayan niku pas jagongan to, Mbah. Lah lek rembug jodoh kan penak. Jodohmu sapa? Jenenge sapa? Kira-kira candi. Kan penak lu, Mas. Lah lek rembug ajal, matimu kapan? Aku lo paling minggu ngarep kowe mati ya. Oh ya ora penak lho biano. Loh. Tapi lak wali-wali ini Allah ki ngerti li meninggalnya kapan. Contoh Mbah Maimun Zubair itu, beliau sebelum berangkat haji terakhir itu pamit sama anak-anaknya. Salah satunya adalah diceritakan itu beliau punya sekian uang itu diberikan kepada anaknya Mbah Mun, Gus Ubab atau siapa saya lupa. Itu beliau bilang, "Kingko lah aku mulih neng Indonesia, duitnya tak jaluk meneh, lah aku ora mulih dumen ning dulur-dulurmu." Itu sebelum berangkat haji. Kemudian beliau itu guyon begini, ulama-ulama itu meninggalnya biasanya hari Selasa. Sesuk ditenono, lah aku kapundhut dina Selasa, kuwi berarti aku ulama. Lah aku kapundhut dina Jumat, berarti aku wali. Lah Mbah Mun itu ternyata apa? Itu sudah tahu bahwa beliau itu akan dipanggil oleh Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak mungkin orang itu tahu ajalnya. Nyatane wali-walinya Allah sih kasih bocoran. Masya Allah. Mbah Dimyati Rois, Al-Fadlu wal Fadilah, itu beberapa saat sebelum meninggal yang ditanyakan apa? Dino Jumate kapan? Dino Jumate kapan? Dan ternyata beliau kapundhut malam Jumat. Ya udah Jumat dong dini hari kok, jam 1 malam kok, hari Jumat. Jadi kalau kamu tanya, gue mati ini kapan? Lah gue nggak ngerti, soalnya gue ora ulama, tapi bajingan. Lek Selasa. Alim ulama nih. Lek Selasa sinten, Gus? Selasa Gus. Ulama. Selasa ulama. Jumat wali. Jumat wali. Masuk ben aja Selasa karo Jumat. Apa? Kowe minggu ae. Kok iso? Lho kan debt collector. Dan akhirnya yang terjadi apa? Mbah Mun meninggal hari Jumat. Selasa. Karena Mbah Mun itu mencintai hari Selasa. Sangat mencintai hari Selasa. Nah, kita akan kasih contoh beberapa ulama yang meninggal dalam keadaan jomblo. Ada nama Ibnu Taimiyah Al-Harani Ad-Dimashqi. Beliau meninggal dalam usia 67 tahun. Dan dalam keadaan jomblo. Tapi beliau adalah jomblo yang berkualitas, mempunyai 500 karya tulis. Masya Allah. Kenapa beliau menjomblo sampai tidak memikirkan jodohnya? Karena ngarang kitab terus, nulis kitab terus. Jadi kebahagiaan beliau itu ketika menghasilkan sebuah karya. Nah, sama dengan Kluduk. Kebahagiaannya ketika menghasilkan seorang anak. Iya. Itu kan juga karya saya, Pak. Iya. Tapi umpama karyane Kluduk iki dadialah, anake mbok 10 mbarep kabeh tak kandhani. Kemudian yang berikutnya ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau dikenal sebagai mufassir ulum. Jadi karena begitu sibuk dan waktunya dihabiskan untuk menafsirkan Al-Quran, beliau sampai tidak berjodoh dan meninggal dalam keadaan jomblo. Kemudian kalau perempuan yang tadi saya sebutkan, ada tokoh sufi perempuan namanya siapa? Robi'ah Al-Adawiyah. Yang beliau mengatakan apa? Beliau risau dengan dengan kaumnya saat itu, karena saat itu kaumnya itu beribadah karena dua hal. Satu karena berharap surga, dua kemudian karena takut dengan neraka. Kemudian beliau mengatakan apa? Tuhan, bila aku mengabdi kepadamu karena takut nerakamu, bentangkan pintu neraka itu untukku. Dan bila aku mengabdi kepadamu karena menginginkan surgamu tutup saja pintunya. Tapi bila aku mengabdi kepadamu karena cinta, maka bukalah tirai wajahmu biar aku dapat menatapnya. Masya Allah. Hal ini kemudian menjawab bahwa kenikmatan tertinggi di surga itu bukan seks. Makanya ketika ada orang, kan ada sempat viral tuh, kenikmatan tertinggi di surga adalah seks. Ini salah. Bagi Robi'ah Al-Adawiyah, kenikmatan tertinggi di surga itu adalah bukalah tirai wajahmu biar aku dapat menatapnya. Artinya apa? Kenikmatan tertinggi di surga itu adalah menatap wajahnya Allah.
Jadi kalau orang mengatakan kenikmatan tertinggi di surga itu adalah seks, waduh, berarti guyangan kok gitu. Kelasmu mengguyangan gitu loh. Supaya kita tidak salah, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu, nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jalan itu sahur. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Wah, memang ya yang namanya Pertamina itu Masya Allah 3 tahun ini benar-benar merubah puasa saya padang pasir jadi sumber air zam-zam. Masya Allah. Kenapa? Karena memang yang namanya Pertamina Energizing You. Nah, karena ini tadi kita punya tamu dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Aku pengen tahu, Bapak Ibu. Oi. Pak, sampean kok menengah ngeliati saya? Masalah rumah tangga loh nanti, Pak. Bapak Ibu tadi beli bensin di mana? Pertamina. Ibu Bapak. Sesekali nggak pengen lo. Ya sayang. ngono Iya. ya. Ibu Bapak. Iya sayang. Iku nek dikeroyok sakmene Mbak Nita. Ada rumah di Jalan Pemuda. Hai Gus Miftah, aku siap jadi istri muda. Balas. Gekel, Ayo. gekel. Awak mulai seperti isu-isuan ini mesti mumet. Ke Mekah minum air degan. Cakep. Insya Allah Gus Miftah ora doyan. Ngombe degan ning pinggir kali. Cakep. Yen radoyan tak wakili. Nek. Ayo. Menyangkali karo nggawa pelem. Cakep. Mbok wakili ning kono ora gelem. Sing duwe pelem jenenge Pak Suroso. Artinya Yen ra gelem tak peksa. Pak Roso senengane ngechat. Apa? Yen mbok peksa mesti melicet. Tukang ngecet karo dilas. Apa iki? Yen mlecet tak handy plus. Ngomong iki. Gowe. Iwak kutuk dimakan biawak. Napa niku? Joko kluthuk kok kowe celutak. Selanjutnya bisa kita lihat tentang jodoh. Kenapa Anda jadi jomblo itu nggak usah khawatir. Kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri. Artinya jenis kamu sendiri menungso rabine karo menungso gitu. Tapi ingat pasangannya suami istri ya. Kan sekarang ada istilah cinta itu tidak mengenal jenis kelamin. Ih, menjijikkan gitu loh. Jeruk minum jeruk. Iya. Iya. Aku batin bilang anggar apa panco. Terus kemudian wa ja'alakum min azwajikum baina wa hafadatam wa razaqakum minat thayyibat. Jadi dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Kenapa setelah ngomong jodoh kemudian Allah berbicara soal rezeki? Karena banyak orang khawatir kalau menikah nggak punya rezeki. Makanya banyak orang yang belum mau menikah gara-gara khawatir dengan rezekinya. Padahal di mana-mana saya sering bilang bahwa menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, 2 jalan Bayi. barokah.
Janjene niku ban iki kaya gaye lho. Dalan bayi ngene iki kita. Tibake barokah tapi leres. Bayi sing duwe toko barokah. Jadi kita nggak perlu khawatir itu. Bahwa pasangan itu Allah ciptakan bahkan untuk anak cucu kita. Atau mungkin ayat yang lebih populer. Yang sering dipakai untuk undangan pernikahan. Nggih. Tapi pesan saya satu. Kalau kalian menikah para pemirsa, nggak usahlah mencantumkan ayat di dalam undangan. Pentingnya apa sih gitu? Karena saya merasa itu justru penghinaan terhadap ayat Al-Quran. Begitu undangan dibaca, biasanya dibuang. Berarti yang terbuang tidak hanya undangannya, berikut ayatnya. Biar kelihatan islami Gus. Kalau mau kelihatan islami, jangan ayatnya ditulis di undangan. Tapi dekormu besok, raimu kayak kubah masjid. Lah itu malah iya kan itu. Ya mbok kalau mau menikah itu ya nggak usah neko-neko, undangannya sederhana saja. Mohon kehadirannya atas resepsi pernikahan kami. Jo Kluthuk dengan Nanda umpamane. Amin. Amin. Yang kamu tulis cukup tanggal, hari, jam saja. Hari Senin, jam sekian, tanggal sekian, tahun 2000 sekian. Bawahnya ditulis saja, mohon 200.000. Rampung toh? Bacane to. Lah iya, kan biasanya mohon doa restu lah cangkeme. Gayane mohon doa restu, dikasih restu tapi ngarep-ngarep 200.000. Pilih mana? 200.000 apa doa restu? Yuk 200.000. Apa meneh kelasnya wong nganjuk. Nyumbang 50.000 anak papa diajak kabeh. Kula nggih tau kesinan kali wong Nganjuk nggih. Kula sering wayang teng Nganjuk, Bah. Pangsul niku ajeng pamit niku salaman kali sing nanggap. Terus Diparingi amplop. Lah kok kleru amplope wong becek. isine pira? Bareng kula delok ning omah ngono tulisane Prapto 20.000. Balik izin. Ar-Rum ayat 21 lebih jelas memberikan gambaran kepada para jomblo untuk tidak usah khawatir dengan statusnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Bahkan ini disebut dengan wa min ayatihi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Loh, Allah menciptakan pasangan itu ternyata tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Ya Allah menjamin pasangan kita. Maka saya meyakini jodohmu itu sudah ada yang ngatur. Kalau kamu nggak punya jodoh, jangan-jangan kamu yang susah diatur. Awakmu. Kenapa ya? Karena biasanya seneng gawe aturan Dewe. Maka santai. Kan ini sudah di Surabaya nih. Nggih. Ya. Dari Solo ke Surabaya. Cakep. Meskipun jomblo, aku tetap bahagia. Iya. Jadi adik-adik atau pemirsa yang jomblo itu ya kamu santai saja lah. Santai saja itu. Romeo rela mati untuk Juliet. Betul tak? Betul. Romeo itu rela mati untuk Juliet. Jack mati karena menyelamatkan Rose. Ya. Ya kan? Nggih. Intinya kalau mau tetap hidup jomblo saja. Kok bisa, Pak? Lah ya kan? Romeo rela mati untuk Juliet. Lihat. Jack mati menyelamatkan Rose. Rose. Lah, makanya kalau pengen hidup terus gampang, jomblo saja. Iya, benar sing Ben ora mati-mati sing ku mah. selamat deh. Karena kalau orang punya pasangan, aku rela mati demi kamu lah. Lah jomblo, rela mati untuk siapa? Lah, makanya dia panjang umur. Kalau jomblo sih jelas panjang umur, tapi ngenes. Jomblo. Jomblo itu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak ayat lain umpamanya yang berbicara soal pasangan. Tapi saya juga akan saya sampaikan bahwa ada banyak ulama top, masyhur, dan dia bertahan dalam keadaan jomblo. Artinya kalau mereka itu jomblo memang tidak ketemu pasangan, itu tidak ada dosa baginya. Tapi kalau dia jomblo karena membenci syariat pernikahan, itu dosa. Dibedakan ya. Karena apa? Karena an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. Artinya kalau sampai statusmu jomblo itu jangan diniatkan karena benci dengan pernikahan. Atau umpamane pernah nembak cewek kemudian ditolak.
dia sakit hati, ya sudah saya tidak usah menikah sekalian. Kamu salah. Karena tadi Allah mengatakan kewajiban kita itu berusaha untuk mencari. Tapi kalau memang ditakdir oleh Allah, kan segala sesuatu itu ada istisna. Istisna itu artinya apa? Pengecualian. Kan semua makanan itu boleh kecuali yang haram. Kan begitu. Sama, semua orang punya pasangan. Mungkin juga Allah berkehendak ada beberapa orang yang memang ditakdir jomblo. Kayak umpamanya ulama tokoh sufi perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Itu jomblo. Tapi jomblonya dia itu punya alasan. Atau mungkin memang ditakdir untuk jomblo. Jangan karena benci dengan syariat pernikahan. Karena nikah itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Maka kita nggak boleh. Bahkan dikatakan menikah itu separuh mendapatkan separuh iman. Nah, separuhnya di mana? Bisa ditempuh dengan pernikahan. Makanya banyak peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga yang menguji keimanan kita. Contoh umpamanya seorang istri yang terlambat dinafkahi oleh suaminya. Lah ini kan menguji keimanannya. Ketika dia bersabar dengan ujian keuangan itu, maka dia akan berhasil mendapatkan kesempurnaan iman. Saya sering ditanya, Gus, kenapa kalau sinetron di TV-TV itu kok istrinya sabar-sabar? Lah iya, dibayar. Iya. Terus selanjutnya bahwa fitrahnya manusia itu memang menikah. Memang menikah. Nabi Adam kan juga menikah dengan Siti Hawa. Bahkan yang menjadi walinya Siti Hawa itu siapa? Langsung Allah. Begitu kerennya syariat pernikahan itu. Makanya bagi kamu hari ini yang belum menemukan pasangan, tolong jangan diniatkan untuk jomblo. Gak boleh, aku niat jomblo selawase lah. Karena kalau kita baca dalam surat Al-Hujurat yang biasa sering kita baca itu, ini ayat yang paling populer soal pasangannya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya karena memang Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya. Tapi kamu gak usah GR dengan tepuk tangan. Loh, Pak. Karena nyamuk juga mati karena tepuk tangan. Iya. Daripada jadi nyamuk, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita akan kembali di mana Ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jalan lido sahur. Lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Oke, kalau begitu kita akan langsung saja menuju ke segmen yang terakhir, Apa yaitu segmen Kamu Nanya. Silakan. Iki baru iki loh. Oke. Biasanya kameramen iki ngatur artis loh. Nggih, Iki baru artis. iki artis ngatur kameramen. Kenapa sing Bukan, vlogging? saya tahu masalahnya. Kenapa, Pak? Karena terlalu kebanyakan makan gorengan. Ya. Ini gorengannya. Jomblo, Pak. Oh, jomblo Nggih, juga. Jomblo. Ketok istirahat ki kok wis ora gorengan. Napa? Ya mek meneng tok. Ya, pertanyaan. Silakan Ibu. Ibu, Bu. Itu dulu. Oh, jangan Bu ya, dulu. nggih, Oh, monggo. adik. Ya yang jomblo. Jomblo. Masih gadis itu, gadis ya. Bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tri Oktavina Sakti dari Jamaah Al-Abrar. Mohon izin bertanya terkait tentang jomblo. Mungkin jomblo tidak jauh dengan yang namanya pacaran. Hukum pacaran setahu saya adalah haram di dalam Islam. Namun anak saat ini ada yang mengaku namanya hubungan tanpa status. Atau TTM. HTS. Oh, HTS. HTS ya, Lah, hubungan makanya tanpa HTS status. atau TTM. TTM Iya. apa? TTM itu. Napa Tete? Teman tapi mesra. Ya, itu juga sama. Ya. Nah, apa perbedaan antara teman tapi mesra ataupun HTS dengan yang namanya pacaran? Apakah hukumnya sama atau mungkin diperbolehkan yang namanya HTS? Iya. Terkadang- Hubungannya tanpa status ya. Iya, karena kadang ada teman saya sendiri itu bilang, saya jomblo. Terus ada bilang lagi,
Tapi saya HTS, hubungan tanpa status. Jadi mereka itu tidak punya pasangan, tapi mereka berhubungan. Gitu. Gak ada kata pacaran gitu. Wow. Terima kasih. Terima kasih. matur nuwun. Mbak Tri. Mbak Tri. Nggih, duwa banget aja jenenge niku. Iya, biyen ibuke ngidami genter. Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran. Makanya Mbak Tri kamu jangan pacaran. Karena pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Nama niku. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Tapi mampu pesingnya. Nah, bener mau pesingnya. Iya, karena masalah itu. Mau HTS, mau TTM, mau pacaran, itu kan sebenarnya yang diharamkan bukan istilahnya. Ngerti ya? Yang diharamkan tuh bukan pacarannya, bukan istilah pacarannya, bukan istilah TTS-nya, HTS-nya, bukan istilah TTM-nya. Tetapi yang diharamkan adalah perilakunya. Makanya sekarang ada istilah juga bini. Bukan istri namun intim. Wow. Jadi yang diharamkan itu Mbak Tri itu bukan istilahnya tapi perilakunya. Apa yang dilakukan di dalam pacaran, apa yang dilakukan di dalam HTS, apa yang dilakukan di dalam TTM, apa yang dilakukan di dalam bini. Mau pakai istilah apapun, kalau pelakuannya seperti itu, perilakunya seperti itu diharamkan dalam Islam. Makanya besok kalau kamu ada cowok suka sama kamu, langsung kamu tantangin saja, Mas ayo ke KUA. Aku dan kau sama dengan KUA. Jangan termakan janji manis laki-laki. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Jawab benalah Mas, KUA ketok motoe kowe ora kuat marani kok. Sok-sokan. KUA apa? Aku dan kau. Aku dan kau sama dengan KUA. Kalau kita berdua KUD. Apa itu? Aku dan kau dagelan. Ya silakan, begitu deh ya. Bukan istilahnya yang diharamkan tapi perilakunya. Kenapa kemudian pacaran diharamkan? Ya karena perilaku orang pacaran kamu tahu sendiri. Kenapa TTS diharamkan? Ya karena perilakunya seperti itu. Jadi lebih kepada kelakuan dan perilakunya. Monggo Bapak. Nih ya calonnya Mbak Tri ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Pak Aziz Pak. Kalau tadi Mbak Vina jomblo, kalau saya sudah beristri Pak. Sombong amat. Ini yang saya tanyakan, saya mau izin Pak. Apakah memang benar Pak? Istri itu ketika mempunyai dosa-dosa Pak, itu yang bertanggungjawabkan adalah suaminya Pak. Iya, nah. Walaupun nanti ketika sudah berumah tangga kita sering menasihati, sering ibaratnya memberikan suatu petua-petua kaitan dengan berumah tangga, tetapi di akhirat nanti apakah memang benar itu dosa-dosanya itu yang bertanggungjawabkan seorang suaminya Pak? Oke. Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ki ngene Jis. Pak Jis ribut. Panggilnya Lah Pak. nyuruh aku Pak kok. Tuh. Iya Pak. Nah, yang Siap, ngono, Pak. Mas. Mas Sinten mau, Mas Sinten mau. Siap Pak. Mas Ajis. Aziz. Iki acara sahur bareng Gus Miftah dikira lapor Pak. Berat. Iya. Siap Pak. Lah iya toh. Lah ya, Ini- senajan tuh ki acara ngaji ora kalah lucu kalau lapor Pak. Iya. Iki lapor Pak wingi dudu dokter jaga padahal yo celuk dok. Celuk dok, Acara Pak. dudu dokter jaga. Iya. Jadi kemarin saya punya pertanyaan begini ke jamaah Pak Aziz. Sebenarnya yang pas itu suami ngecek HP istri atau istri ngecek HP suami. Coba versi ibu-ibu. Yang sebenarnya boleh itu suami ngecek HP istri atau istri ngecek HP suami. Seharusnya suami yang berhak ngecek HP istri. Tapi faktanya enggak. Malah istri ngecek HP Suami. Pertanyaannya begini, kok begitu Gus? Iya. Kenapa suami berhak ngecek HP istri? Karena kalau istri bermaksiat dengan HP-nya, suami itu bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh istrinya. Tapi kalau laki-laki suami berbuat dosa dengan HP-nya, istri tidak akan kena dosanya. Contoh, umpamanya Pak Aziz nonton Kebaya Merah. Dosa dari kamu nonton Kebaya Merah itu istrimu tidak akan dapat dampaknya.
Tapi kalau istrimu umpamanya nonton seperti itu, sebagai suami kamu bertanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau suami sudah memberikan nasihat kepada istri? Lah itu urusannya nafsi-nafsi. Dosa itu ketika istrimu bermaksiat dan kamu membiarkan. Makanya ada istilah suami dayus. Dayus itu apa? Suami yang ketika istri keluar dari rumah tanpa izin didiamkan saja. Nah, sekarang mulah. Artinya apa? Anda sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Keluar rumah tanpa izin saja. Ketika suami tahu tidak memberikan nasihat, laki-laki dosa. Namanya dayus. Apalagi ketika istri bermaksiat. Kok Anda diamkan tidak memberikan nasihat, Anda berdosa. Beda case-nya ketika istri bermaksiat, kemudian suami sudah memberikan nasihat, maka besok hisapnya masing-masing. Ketika kamu ditanya, Ajis, kamu tahu istri bermaksiat? Ngertos Gusti. Sudah kamu nasihati? Oh sudah. Dia masih seperti itu, berarti dosanya sendiri. Tapi kalau kemudian, Ajis, kamu nasihati istrimu? Enggak. Lah kenapa sekarang wis gerang ya Gusti? Ngapa tak gagas? Wah wong ning alam kubur takoni, kluthuk, nggih kula. Man rabbuka? Allah. Mana nabiyuka? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Bisa baca? Enggak. Tapi lah duwe. Jadi begitu. Kalau suaminya sudah memberikan nasihat, tidak ada dosa baginya. Tapi kalau suaminya tidak memberikan nasihat, maka dosa baginya. Nah, sekali lagi para jomblo, kamu santai saja. Saya punya quote terakhir nih. Superman single. Batman single. Spiderman single. Maka sekarang jomblo harus tahu. Kenapa kamu single? Karena single adalah seorang superhero. Yes. Yes. Nanda, Anas, Andri langsung yes. Ayo kita doa niat puasa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhu lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di studio. Kita berikan tepuk tangan, Masya Allah. Pemirsa yang selalu menemani kita selama sahur, terima kasih. Terutama untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Thank you very much. Dan juga nggak lupa. Dan juga Roma, terima kasih. Dan juga Pertamina, energizing you. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Dalam acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu. Nambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sahur jomblo. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, berguncing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh